Kadrun gak komentari tarif sertifikasi halal turun dari 4 juta jadi Rp650.000. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Karena MUI itu hanya sekedar ormas kok. 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 Bukan lembaga negara. Lembaga negara justru Departemen Agama. Kalau saja untuk setiap sertifikasi halal, MUI menetapkan tarif Rp1 juta, maka uang yang diterima MUI adalah Rp1 juta dikali 150 juta, alias 150 triliun rupiah per tahun. Majelis Ulama Indonesia yang hari ini mulai kepanasan gara-gara Kementerian Agama meluncurkan logo baru, logo Halal Indonesia. Yang tidak penting tapi dijadikan sebagai masalah serius, sedangkan yang penting dan substantif pura-pura nggak lihat. Salah satunya adalah soal tarif sertifikasi halal. Saking sibuknya perdebatkan logo halal yang baru, pernah nggak kita bertanya, berapa sih tarif sertifikasi halal di bawah Kementerian Agama? Sebenarnya ini berita yang sudah lumayan lama ya, tapi nggak lama-lama banget, Januari 2022 lalu. Tarif sertifikasi halal mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan bisa Rp0. Ada beberapa ketentuan tarif sertifikasi halal, diantaranya adalah untuk usaha mikro dan kecil, UMK, berlaku tarif Rp0 melalui mekanisme self-declare atau deklarasi halal secara mandiri. Sementara itu untuk biaya sertifikasi halal reguler, UMK, dipatok Rp650.000, di mana Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk, Rp350.000 untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH. Sebelum ketentuan tarif ini, biaya sertifikasi halal cukup memberatkan, kabarnya sekitar 3 sampai 4 juta rupiah. Waduh, dari 4 juta hingga ke Rp650.000, ini penurunan yang luar biasa ya. Ibarat diskon 83,75%, diskon abis-abisan. Wajar karena harga sebelumnya sangat berat bagi UMK, usaha yang kecil-kecilan tapi dibebani oleh biaya sertifikasi yang mencekik leher. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kelompok sebelah dan komplotan kadrun soal ini? Saya yakin mereka gak akan melihat ke sana. Saya kurang percaya bahwa MUI bisa memberi sertifikat pada 150 juta produk. Realistis saja, ada berapa besar sih? Akibat kekejian orang yang berlaku serampangan, sembrono, dan biadab dengan mengatasnamakan agama. Makanya betapa muaknya kita ketika mendengar justru di organisasi seperti MUI. Fatwa agama harusnya dikeluarkan oleh Departemen Agama sebagai fatwa resmi pemerintah. Padahal inilah substansi terpenting. Bagaimana sertifikasi halal tidak memberatkan pelaku usaha, tapi bagi mereka logo halal, warna, filosofi, dan lain-lain semua diperdebatkan. Benang merahnya terlihat jelas kan? Kenapa mereka tidak kecam MUI yang mematok harga begitu tinggi? Setelah penurunan harga yang sangat signifikan ini, ada 1 juta saja yang ajukan sertifikasi halal, kalikan saja berapa banyak yang didapatkan MUI. Tak ada yang tahu berapa banyak yang didapatkan MUI selama ini, karena kalau tidak salah, ada kabar MUI nggak mau diaudit. Tolong ralat kalau saya salah soal ini. Kabar pengambil alihan wewenang sertifikasi halal oleh Kemenak memang sudah terdengar sejak dulu. Dan ini ditegaskan oleh Menak Yakut yang menyatakan label halal yang dikeluarkan MUI tidak akan berlaku lagi secara bertahap. Bagi yang masih punya stok, masih bisa dipakai dan dihabiskan. Sertifikasi halal tidak lagi oleh ormas tapi oleh pemerintah melalui Kemenak. Penerbitan sertifikasi halal yang dulunya melalui LPPOM MUI diambil alih oleh BPJPH. Gak lama kemudian terjadi pergolakan yang gak penting malah diributkan. Padahal intinya adalah produk tersebut sudah diuji dan sehalal. Gerombolan kadrun malah ributkan yang gak penting. Kenapa gak ributkan tarif yang sebelumnya mencekik leher? Kenapa tidak protes soal kulkas halal yang sebenarnya tidak nyambung? Apakah mereka tidak senang MUI seperti pelan-pelan disingkirkan secara halus? Atau MUI sendiri yang merasa tak senang karena wewenangnya yang menggiurkan ini diambil oleh Kemenak? Sementara itu Media Tempo membuat sebuah pemberitaan yang menurut saya menarik. Dikatakan ada berbagai permasalahan sertifikasi halal oleh MUI yang pernah terkuak.
Mulai dari transaksi mahal label halal hingga dugaan keterlibatan mantan petinggi MUI dalam 4 kulipat label halal. Laporan majalah Tempo edisi 24 Februari 2014 dengan sampul Astaga Label Halal menyebutkan bagaimana peran tinggi MUI dalam menetapkan organisasi mana yang bisa memperoleh lisensi. MUI pernah ditengarai memainkan pemberian lisensi untuk organisasi sertifikasi halal. MUI pernah ditengarai memainkan pemberian lisensi untuk organisasi sertifikasi halal di Australia. Penelusuran Tempo, sejumlah bukti menunjukkan ada setoran-setoran yang dikirim terkait dengan pemberian lisensi untuk perusahaan di Australia. Lisensi ini digunakan oleh perusahaan lokal Australia untuk memberi label halal bagi produk yang dijual di Indonesia. Ketua Halal Certification Authority yang berbasis di Sydney, Muhammad Al-Moli, menuturkan siapa saja yang ingin mendapatkan lisensi harus membayar sejumlah uang ke MUI. Ulasannya lengkap, Anda bisa langsung lihat ya. Benar atau tidak, silahkan nilai sendiri. Jadi ribut-ribut gak penting ini cuma narasi yang dimainkan oleh kelompok sebelah. Jadi kalau isu gak penting yang dipermasalahkan lalu isu penting malah tak dilirik, itu adalah kerjaan mereka. Itu rumus yang sulit dibantah. Bagaimana menurut Anda?